Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasaruddin dengan NIM F1061221003. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davi Madani Putri dengan NIM F1061221021. Halo semuanya, perkenalkan saya Dino Priyanti dengan NIM F106122211019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabita Infantil Madani dengan NIM F1061221035. Dah. Kami dari kelompok 1 akan melakukan Praktikum yaitu berjudul Sel elektrolisis berbasis green chemistry. Adapun tujuan percobaan ini yaitu untuk mengamati perubahan yang terjadi pada larutan selama elektrolisis berlangsung, serta untuk memahami bagaimana ion-ion bergerak dan bereaksi di bawah pengaruh arus listrik. Selain itu, percobaan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep elektrolisis berbasis green chemistry atau kimia hijau menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada prinsip dasar elektrolisis. Proses elektrolisis melibatkan elektroda yaitu katoda atau elektroda negatif dan anoda atau elektroda positif. Ketika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, ion positif atau kation bergerak ke katoda untuk menerima elektron atau mengalami reduksi. Sedangkan ion negatif atau anion bergerak ke anoda untuk melepaskan elektron atau mengalami reaksi oksidasi. Yuk langsung aja kita lihat prosesnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam percobaan ini. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu satu buah elemen berukuran 100 ml, 3 buah gelas kimia berukuran 100 ml, satu buah gelas ukur berukuran 25 ml, satu buah pipa U atau tabung U, satu buah patang pengaduk, satu buah parutan, satu buah corong kaca berukuran 75 mm, kemudian ada satu statif dan juga ada 2 buah klem, ada 4 buah baterai, 2 buah kabel, 2 buah capit buaya dan 2 buah paku. Selain alat, ada juga bahan yang digunakan yaitu buah nanas, jeruk nipis, timun, dan juga 3 lembar kertas saring. Setelah menyiapkan alat dan bahan, tahap pertama yang kita lakukan adalah membuat larutan sampel. Yang pertama pada buah timun. Parut buah timun yang sudah dikupas menggunakan parutan, lakukan pemarutan secara hati-hati. Selanjutnya, pindahkan ekstrak timun yang sudah didapat ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Setelah itu, basahi kertas saring menggunakan aquades pada corong kaca. Kemudian, saring ekstrak timun menggunakan kertas saring, corong kaca, dan Erlenmeyer sebagai tempat untuk menampung filtratnya. Selanjutnya, ukur filtrat yang sudah didapat menggunakan gelas ukur hingga volume larutan 25 ml. Sampel yang kedua yaitu buah nanas. Parut buah nanas yang sudah dibersihkan dari kulitnya menggunakan parutan, lakukan proses pemarutan secara hati-hati. Kemudian, ekstrak yang sudah didapat dipindahkan ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Setelah itu, basahi kertas saring menggunakan aquades pada corong kaca. Selanjutnya, saring ekstrak buah nanas yang sudah didapat menggunakan kertas saring, corong kaca, dan juga Erlenmeyer sebagai tempat untuk menampung filtratnya. Kemudian, ukur filtrat yang sudah didapat menggunakan gelas ukur sebanyak 25 ml. Sampel yang ketiga yaitu buah jeruk nipis. Potong buah jeruk nipis menjadi 2 bagian menggunakan pisau, kemudian peras buah jeruk nipis yang sudah dibelah ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Setelah itu, basahi kertas saring menggunakan aquades pada corong kaca. Kemudian, saring perasan jeruk nipis menggunakan kertas saring, corong kaca, dan juga Erlenmeyer untuk menampung filtrat yang dihasilkan.
Kemudian ukur filtrat yang sudah didapat menggunakan gelas ukur sebanyak 25 ml. Setelah menyiapkan larutan sampel, selanjutnya kita membuat rangkaian alat elektrolisis. Langkah pertama, beri label anoda dan katoda pada pipa U. Kemudian, pasang pipa U pada klem dan statif yang sudah dirancang. Jangan lupa lapisi pipa U atau tabung U menggunakan tisu untuk menjaga keamanan dari pipa U. Langkah berikutnya yaitu susun 4 buah baterai yang direkatkan dengan menggunakan selotip. Kemudian dihubungkan kabel pada ujung positif dan ujung negatif dari baterai yang akan disambungkan dengan capit buaya yang akan menjepit paku untuk mengidentifikasi adanya gelembung pada saat berlangsungnya proses elektrolisis. Langkah selanjutnya yaitu masukkan filtrat timun sebanyak 25 ml ke dalam pipa U menggunakan corong kaca. Kemudian dilakukan proses elektrolisis dan dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut. Kemudian pada buah nanas, masukkan filtrat nanas sebanyak 25 ml ke dalam pipa U menggunakan corong kaca. Kemudian dilakukan proses elektrolisis dan dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya pada buah jeruk nipis, masukkan filtrat jeruk nipis sebanyak 25 ml ke dalam pipa U menggunakan corong kaca. Kemudian dilakukan proses elektrolisis dan dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut. Dari percobaan yang dilakukan, hasil pengamatan dapat kita kemas dalam bentuk tabel pengamatan. Dari tabel tersebut, kita lihat bahwa jeruk nipis dan nanas merupakan larutan elektrolit kuat, sedangkan timun merupakan larutan elektrolit lemah. Hal tersebut dapat kita tinjau dari sedikit banyaknya gelembung yang dihasilkan pada proses elektrolisis. Kesimpulan yang kita ambil dari praktikum ini yaitu percobaan elektrolisis ini menunjukkan bahwa larutan elektrolit alami dari buah-buahan seperti jeruk nipis, nanas, dan timun dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi oksidasi reduksi pada elektroda. Tingkat keasaman larutan mempengaruhi besarnya energi yang dihasilkan, di mana semakin asam larutannya, semakin besar daya listrik yang dihasilkan. Percobaan ini juga mencerminkan prinsip green chemistry karena menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan, serta menunjukkan potensi pengembangan sumber energi terbarukan dari bahan-bahan organik. Larutan jeruk nipis dan nanas termasuk larutan elektrolit kuat karena terdapat banyak gelembung. Sedangkan pada larutan timun termasuk elektrolit lemah karena terdapat sedikit gelembung. Setelah melakukan proses elektrolisis, jangan lupa untuk membersihkan alat-alat yang sudah kita gunakan.